Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Bang Agon dalam acara Let's Talk Podcast. Nah, kali ini kita akan berbincang terkait dengan upgrade Sakopa. Nah, tema kita kali ini adalah memahami kodo dan kodar. Nah, alhamdulillah sudah bersama kita Ustadz Fatih Al-Malawi. Beliau adalah mudir dari Pondok Pesantren At-Sakopi Tanjung Merawa. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Ustaz, ini memang setiap pekan ketiga di setiap bulannya kita akan adakan agenda update Sakopa. Nah, untuk kali ini kita akan coba membahas terkait dengan bagaimana memahami kodo dan kodar. Baik. Nah, terkait dengan kodo dan kodar ini Ustaz, seingat saya nih, mohon maaf Ustaz, mohon dikoreksi kalau salah ya. Pada masa Rasulullah, nah perihal ini kan tidak pernah dibahas nih kan? Tidak pernah dibahas. Nah kemudian gimana nih awal mulanya dibahas dan kenapa harus dibahas juga terkait dengan permasalahan kodo dan kodar ini Ustaz? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala ba'd. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid dharaini amin. Begini, sebenarnya persoalan qadha itu dibahas di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Gitu. Persoalan qadar juga dibahas di dalam Al-Quran, di dalam hadis. Jadi mau dibahas dalam Al-Quran ada qadha, dalam Al-Quran ada qadar. Nah, cuma persoalannya adalah pembahasan qadha yang disatukan dengan qadar. Jadi qadha wal qadar. Jadi qadha wal qadar yang merupakan sebuah istilah. Istilah bagi ilmu kalam. Istilah yang diperdebatkan mutakallimin. Contoh misalnya, qadha wal qadar dalam persoalan ini di mana mutakallimin itu membahasnya berkaitan dengan af'alun nas atau af'alul insan, berkaitan dengan perbuatan manusia. Ya. Sehingga qadha wal qadar bagi mutakallimin nanti di beberapa kitab dijelaskan bahwa pertama ada pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa perbuatan manusia itu ditentukan oleh manusia itu sendiri. Kemudian ada pendapat Jabariyah. Pendapat Jabariyah mengatakan bahwa perbuatan manusia itu ditentukan oleh Allah semuanya. Jadi manusia tidak punya pilihan. Kemudian ada pendapat Ahlus Sunnah. Di mana pendapat Ahlus Sunnah ini kemudian ada kasbul ikhtiyari. Ada garis pembatas antara manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bukan pembahasan qadha tidak ada dalam Al-Quran atau Al-Hadis atau Al-Sunnah. Bukan pembahasan qadar tidak ada dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah ada. Tetapi pembahasan qadha wal qadar yang merupakan istilah dikaitkan dengan af'alul insan, dikaitkan dengan perbuatan manusia yang dibahas dan diperdebatkan oleh mutakallimin. Ini pembahasan cabang atau nau dari ilmu tauhid sebenarnya yang diperdebatkan. Makanya memang boleh diperdebatkan cabang atau nau dari ilmu tauhid. Kalau misalnya dasar-dasar ilmu tauhid tidak boleh diperdebatkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Tunggal. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki anak, tidak memiliki istri. Nah, itu adalah masalah tauhid yang memang tidak boleh berbeda pendapat. Tapi ini ada cabangnya yang diperdebatkan oleh mutakallimin. Sebenarnya begini, mutakallimin itu terseret oleh pemahaman yang pernah dibahas oleh orang-orang filsafat atau para filosof. Sehingga kan di filsafat para filosof itu berbeda pendapat dalam dua sisi. Satu mazhabnya mazhab Epikurean, satu lagi namanya mazhab Stoisme. Di mana satu berpendapat bahwa Tuhan yang menetapkan segala sesuatu, kemudian satu mazhab lagi mengatakan bahwa
Tuhan tidak punya andil. Yang punya andil adalah manusia sendiri. Oke. Jadi sebelumnya sudah ada perdebatan itu di kalangan para filosof, kemudian berkembang karena ilmu kalam yang diperdebatkan itu masuk dalam ranah perdebatan para filosof. Nah, sehingga para mutakalimin yang mungkin pada saat itu mendalami salah satunya atau apa ya kita bilang terseret dalam arus para filosof, akhirnya masuk dalam dunia perdebatan. Oke. Begitu. Jadi artinya pada masa Rasulullah dan sahabat, nah terkait dengan pembahasan qada itu tidak dikaitkan dengan perbuatan manusia. Nah begini, persoalan qada memang ada kaitan dengan manusia. Persoalan qadar juga ada kaitan dengan manusia. Tetapi persoalan qada wal qadar dalam sebuah istilah itu yang tidak ada. Gitu. Istilah qada qadar di zaman Rasul yang dikaitkan dengan af'alul insan itu yang tidak ada. Oke. Nah, ya kalau kita melihat persoalan qada ya itu terkait dengan perbuatan manusia. Persoalan qadar juga terkait dengan manusia. Cuma istilah qada wal qadar yang kemudian masuk dalam ranah mutakallimin di mana mereka terseret oleh arus pemikiran filosof itu yang tidak ada di zaman Rasulullah SAW. Begitu. Berarti ini maraknya pembahasan terkait dengan qada wal qadar itu dengan perbuatan manusia, hamba itu mulai terkontaminasinya ajaran Islam dengan filosof gitu ya? Iya. Jadi mulai terkontaminasinya ajaran Islam dengan pola pemikiran filosof, misalnya Aristoteles, Sokrates, Plato dan seterusnya. Oke, baik. Ya. Jadi itu kira-kira kenapa kok bisa terkontaminasi, Zak? Ya memang pada saat itu kan buku-buku yang berasal dari Yunani, buku-buku yang berasal dari Romawi itu mulai diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Sehingga muncullah orang-orang yang memang memahami ilmu murni itu mereka sebut sebagai ilmu filsafat, padahal belum tentu juga gitu. Nah, sehingga memang ya kalau misalnya para filosof yang kemudian membahasnya itu kan Tuhan yang mereka sebutkan bukan Allah begitu. Tetapi ketika masuk di dalam ranah ajaran Islam dikaitkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga persoalan inilah disebut dengan ilmu kalam. Kalau bahasa kita ilmu kalamnya apa ya? Ilmu perdebatan tentang tauhid begitu. Tauhid, ilmu perdebatan tentang bagaimana memahami antara af'alullah, perbuatan Allah terhadap af'alul insan, terhadap perbuatan manusia begitu. Berarti begini ya. Kalau boleh saya ini kan sederhanakan, jadi perbuatan manusia itu ini ada peran Allah atau tidak gitu ya? Iya, betul. Ya. Perbuatan manusia itu ada peran Allah secara langsung atau tidak begitu. Nah, kalau yang betulnya gimana? Ya, memahami perbuatan manusia itu. Begini, di dalam Al-Qur'an pembahasan qada kan sudah jelas. Di dalam Al-Qur'an pembahasan qadar secara terpisah bukan merupakan istilah qada wal qadar, itu juga sudah jelas. Pemahaman takdir juga sudah jelas. Para ulama ketika menulis definisi takdir itu adalah ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu. Ilmu Allah ala kulli syai'. Itu kan pembahasannya sudah final. Nah, kemudian masalah qada. Qada ini kan ketentuan Allah di luar kemampuan manusia. Ketentuan Allah di luar kemampuan manusia yang Allah sudah tetapkan sejak zaman azali. Qadar ya. Itu qada. Oh, qada ya, itu qada. Nah, qada itu adalah ilmu Allah yang mencakup qada itu adalah ketetapan Allah terhadap segala sesuatu sejak zaman azali. Kapan zaman azali itu? Zaman sebelum ada apa-apanya. Yang ada cuma Allah semata. Allah telah menetapkan segala sesuatunya sejak zaman itu. Itu namanya qada. Itu sudah final seluruh ulama berkaitan dengan makna qada itu. Allah sudah tetapkan segala sesuatu. Nah, pembahasan qadar yang kemudian kita fahami dari Al-Quran, dari sunnah Nabi, dan penjelasan para ulama itu adalah khosiatul asya. Itu adalah khosiat atau fungsi yang ada pada setiap benda. Yang ada pada setiap segala sesuatu juga gitu. Contoh misalnya api bisa membakar, air menenggelamkan. Itu kan fungsinya. Mata melihat, itulah yang disebut dengan qadar.
di dalam penjelasan Al-Quran atau dalam penjelasan hadis. Jadi sudah final juga sebenarnya. Qada itu apa, qadar itu apa, dan ulama saya kira tidak berbeda pendapat berkaitan dengan makna qada yang tidak disatukan dengan istilah qada wal qadar yang kemudian terkontaminasi dengan pemikiran filosof. Berarti terkait dengan qada ini manusia itu tidak punya andil lah ya. Misalnya ketetapan-ketetapan Allah itu memang manusia tidak ada andilnya di situ. Iya. Misalnya ya kayak kita dilahirkan di Indonesia. Iya, ya, betul. itu bagian dari qadanya Allah. Iya. Oke. Menariknya begini. Orang-orang Yahudi Bani Israel itu kan menolak qada Allah. Oh iya. Iya. Nabi Muhammad SAW ditetapkan sebagai nabi, itu kan qadanya Allah. Itu kan ketetapannya Allah. Iya. Ya kan? Nah, kemudian orang-orang Bani Israel, loh, kok Muhammad dari Bani Ismail? Bukan dari Bani Bukan Israel. dari ya? Bani Israel. Iya. Ini kan menolak. Persoalan qada ini kan ketika Allah menetapkan segala sesuatu sejak zaman azali, dan kita sami'na wa ta'na kan. Apabila itu berupa nikmat kita syukuri. Apabila itu berupa ujian, ya kita sabar untuk menerimanya. Disitulah kita meraih pahala dari qada tadi. Berarti kalau begini Ustaz, kalau begini nih kan, Iya. karena ada juga istilah-istilah orang nih kan. Ada dapat berita nih, Iya. ada orang mohon maaf nih kan, Iya. mati bunuh diri. Ya. Nah, itu sudah ketetapan Allah dia. Berarti salah itu ya? Ya, pertama begini, kalau matinya dalam Al-Quran sudah jelaskan kullu nafsin dha'iqatul maut atau idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal telah ditentukan oleh Allah, tidak dapat dimajukan, tidak dapat dimundurkan sedikit pun. Kalau ajal kapanpun, dimanapun Allah sudah tetapkan, itu qada yang sudah ditetapkan oleh Allah kepada kita. Tapi hal bagaimana cara matinya, dia kemudian melakukan bunuh diri, itu sesuatu yang dia pilih. Karena kan itu mati yang menyesatkan ya. Iya, itu kan nggak sesuatu. mungkin Allah menetapkan yang ini ya menyesatkan bagi manusia ya. Iya, tidak mungkin. Makanya kan ketika kita memahami berkaitan dengan takdir Allah, ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu, Iya. itu bisa kita fahami baik dalam Al-Quran, baik dalam hadis, atau kemudian secara akliyah. Bahwa ternyata di dalam kehidupan ini kita juga bisa melihat manusia ini punya dua hal yang terjadi pada dirinya yang disebut dengan af'alul mukhayyar dengan af'alul musayyar. Oke. Ada perbuatan yang memang Allah sudah takdirkan kepada dia, ini kalian pilih. Ya. Ada perbuatan yang memang tidak bisa kita pilih. Perbuatan yang tidak bisa kita pilih tadi itulah qada tadi itu. Ya. Tetapi pada af'al mukhayyar, perbuatan yang Allah takdirkan. Ini kan ini secara ilmu Allah, ini kan ilmu Allah yang telah menetapkan segala sesuatu bagi kita. Bahwa ketika kita melihat, oh ternyata di dalam Al-Quran juga disebutkan fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah mengilhamkan dua jalan kepada manusia, jalan fujur, jalan kemaksiatan, dan jalan ketakwaan. Allah mengilhamkan, artinya apa? Allah memberikan dua jalan, wahadainahun najdain. Disebutkan juga faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Allah memberikan dua jalan. Man amana wa man kafara. Kalau kalian mau beriman, beriman. Kalau kafir, kafirlah. Bukan berarti Allah yang memberikan kepada manusia itu takdir yang disebut musayyar itu kafir. Tidak begitu. Kalau begitu, na'udzubillah, Allah zalim. Kalau begitu, na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Jadi memang Allah sudah menentukan. Man amana, wa man kafara. Kalian mau beriman, beriman. Mau kafir, kafir, silakan. Itu silahkan yang dimaksud itu adalah memang kalau kita sebutkan ya takdir Allah dalam bentuk af'al musayyar, yang itu memang sudah tidak ada pembahasan. Artinya Allah yang menentukan segala sesuatu yang tadi disebut sebagai qada tadi. Pada takdir af'al mukhayyar, disinilah pembahasan kita yang betul-betul harus kita pikirkan, harus kita pahami apa petunjuk Allah supaya kemudian kita bisa memilih ihdinas siratal mustaqim. Dan bagaimana caranya kita memahami supaya kita jangan termasuk siratal ladzi ghairil maghdubi alaihim
wadh-dhalin. Bukan jalan orang yang dimurkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Itu harus kita pahami betul. Berarti kalau dia yang memang murni dia ketetapan Allah itu, kita nggak ada hisab di situ ya? Oh, nggak ada. Kecuali nanti itu ketika Allah memberikan nikmat dengan qadha-nya. Atas rahim dan rahmannya Allah. Contoh misalnya, ada hadis, barang siapa yang sakit perut meninggalnya, itu mati seperti syahid begitu. Yang memberikan sakit perut siapa? Allah. Dia sabar, syahid. Itu bukan sesuatu yang masuk dalam kategori af'al mukhayyar. Bukan sesuatu yang bisa dipilih. Tapi memang itu juga bukan sesuatu yang disebut taqarrub ilallah. Tidak. Tetapi ini sesuatu yang memang sudah Allah tentukan. Kita sabar. Menerima itu. Dan dia mati seperti syahid. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Oke. Asik nih, San. Iya. Jadi begini, San. Iya. Ini kalau kita kaitkan lah bahasan qadha wal qadar, atau tadi ada satu lagi takdir ini ya. Iya, takdir ya. Terkait dengan ketiga. Ini boleh minum kopi ya? Ya, silakan, San. Nah, iya, silakan. Bagaimana ketiga pembahasan kita tadi ini kan kita kaitkan dengan kepribadian kita lah sebagai muslim atau saksiyah Islamiyah kita. Kan sebagai seorang muslim ini kan kita dituntut untuk memiliki kepribadian yang Islam. Nah, bagaimana nih caranya agar kita memiliki kepribadian yang Islam dengan memahami secara benar terkait dengan permasalahan takdir, qadha wal qadar tadi gitu. Kan sudah jelas tadi itu. Pada takdir af'al mukhayyar, pada ketentuan Allah, di mana Allah telah menetapkan kepada kita ada pilihan. Pilihannya satu adalah ihdinas siratal mustaqim, yakni petunjuk untuk menuju jalan yang benar, hidayah. Yang satu lagi itu termasuk maghdubi alaihim, dimurkai, waladhdallin, dan mereka yang sesat. Ini dhalalah, maghdub dan dhalalah. Ada satu jalan hidayah, ada satu jalan maghdub wa dhalalah. Satu jalan petunjuk, satu jalan dimurkai, atau jalan mereka yang sesat. Nah, kita harus memahami betul apa yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Mana jalan petunjuk? Namanya juga Allah menyuruh kita untuk memilih nih. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ini jalan fujur nih. Maghdub wa dhalalah ini tadi jalan fujur. Sedangkan jalan petunjuk tadi itu adalah jalan ihdinas siratal mustaqim. Jalan. Nah, pemahaman kita harus betul-betul melakukan penalaran, pemahaman terhadap mana perintah, mana larangan. Kalau itu perintah, kemudian kita laksanakan. Kalau itu larangan, kemudian itu kita hindari. Masuklah kita insya Allah ke dalam ihdinas siratal mustaqim. Tapi kalau itu perintah, kemudian perintah itu tidak kita laksanakan. Kalau itu larangan, malah larangan kita lakukan. Maka masuklah kita ke dalam golongan maghdub dan dhalin tadi itu. Dimurkai dan jalan sesat tadi itu. Itu begitu. Jadi aus ya, San? Iya, silakan. Nah, jadi begini nih ya. Apa tadi? Terkait dengan apa ya, membentuk saksiyah tadi ya, kepribadian yang Islamiyah tadi. Berarti butuh banyaknya ilmu juga kita ya. Oh iya, jelas. Memahami mana yang sebetulnya ada sesuatu terkait dengan ada pilihan di situ, di mana di situ nanti ada pertanggungjawaban kita gitu ya kan. Ada juga emang sesuatu yang memang situ memang udah ketentuan dan kita tidak dimintai pertanggungjawaban terkait dengan itu. Iya. Jadi ilmu itu penting ya, Ustaz. Oh, sangat penting sekali. Kan ada juga sih orang yang berpendapat begini kan. Saya rasa ada lah nih, Ustaz ya. Iya, mungkin. Ini terkait dengan kita udah takdirnya begini ya, begini kan itu kan. Misalnya saya ditakdirkan jadi orang yang jahat atau ditakdirkan jadi orang yang tukang apa ya,
pelaku maksiat dan lain sebagainya itu. Nah, itu kan berarti kan sesuatu yang keliru ya. Itu malah suudzon terhadap Allah. Iya. Dia kan tidak tahu sebenarnya ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu, dia nggak ngerti. Yang kita pahami secara akliyah dari apa yang kita lakukan dan kita pahami dari Al-Quran di dalam hadis Nabi SAW, bahwa perbuatan manusia ini memang ada yang af'al mukhayyar, perbuatan yang memang Allah memberikan pilihan kepada kita. Dalilnya juga jelas, secara realitas juga bisa kita saksikan. Artinya ada orang yang melakukan kebaikan, ada orang yang melakukan kemaksiatan. Ini kan apa yang telah ditetapkan oleh Allah pada af'al mukhayyar. Bukan berarti bahwa ya Allah itu menjadikan dia sesat. Enggak begitu. Itu suudzon malah. Itu buruk sangka kepada Allah. Justru itu malah menambah dosa. Yang kita pahami bahwa secara takdiriyah, bahwa kita ditentukan dengan dua pilihan. Contoh, kita melaksanakan ibadah sholat. Allah perintahkan, aqimis sholat, wa'atu zakah. Laksanakan sholat, tunaikan zakat. Bagaimana cara sholat? Allah mengutus para nabi. Allah mengutus Rasul. Allah mengutus Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan kepada kita bagaimana tata cara sholat itu. Rasul kemudian mengatakan, "Shollu kama ra'aitumuni sholli." Sholatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku sholat. Rasul takbiratul ihram. Dan itu dalam hadis ada. Dibahas oleh ulama di dalam kitab fikih mereka. Begini cara melaksanakan ibadah sholat yang diperintahkan oleh Allah. Berapa sholat yang diperintahkan oleh Allah? Berapa yang wajib? Nah, dari situlah penting ilmu tadi. Untuk memahami supaya kita berada di dalam shiratal mustaqim. Kemudian dilarang bagi kita. Wala taqrabuz zina. Innahu kana fasyata wa sya'a sabila. Jangan kau dekati zina. Zina itu apa? Definisinya. Yakni seorang laki-laki kemudian memasukkan zakarnya ke dalam hasyafah wanita. Dan tidak dalam pernikahan. Nikah itu apa? Ya kita ilmunya. Belajar dalam fikih. Jadi memahami fikih untuk melaksanakan perintah dan larangan Allah. Supaya apa? Kita tidak termasuk dalam kategori orang-orang yang dolalah tadi itu. Orang-orang yang maghdub. Orang-orang yang murkai. Orang-orang yang sesat. Begini kita memahami. Allah sudah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk. Allah sudah turunkan Nabi untuk mengajarkan kepada kita. Mengapa? Kitanya yang kemudian tidak mau belajar bagaimana memahami perintah Allah dan kemudian bagaimana kita bisa melaksanakannya dengan baik. Atau ada orang yang sudah belajar tapi cengkal. Kan gitu kan? Atau bahkan menentang Allah. Nah, ini dalam af'al mukhayyar. Dalam takdir, dalam bentuk af'al mukhayyar. Nah, jadi kalau saya langsung mengatakan takdir mukhayyar. Nah, begitu. Jadi Allah yang telah menetapkan kepada kita dan itu bisa kita saksikan. Dalam dalil juga bisa kita perhatikan. Bahwa man amana, wa man kafara kafara. Kalau beriman kalian. Kalau mau kafir. Ini berarti bahwa kita disuruh memilih mana jalannya. Sehingga dari perintah Allah yang diberikan kepada kita, inilah insya Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, innalladzina amanu wa amilus sholihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal soleh, maka mereka termasuk orang-orang yang terbaik, manusia yang terbaik, makhluk yang terbaik. Oke. Ya, begitu. Jadi gini, San. Ini kalau rezeki itu termasuk ketetapan Allah. Iya. Nah, kita harus bedakan antara pemahaman akidah dengan syariah. Secara akidah itu rezeki dari Allah. Siapapun yang menyatakan rezeki dari manusia kafir. Secara akidah. Secara akidah. Makanya ada hal-hal yang harus kita imani, ada hal-hal yang memang harus kita lakukan secara syariah. Toh misalnya, bagaimana mencari uang. Kan ada tata tertibnya, ada syarat-syaratnya. Itu kita lalui. Syarat-syarat tata tertib secara syariah tadi itu. Ya kan?
Yang halal yang mana? Yang haram yang mana? Ini kan sudah jelas nih. Bekerja misalnya dengan berusaha atau berdagang yang bagus gitu. Yang halal itu begini. Ketentuan syariat lah ya. Ya, ketentuan syariatnya. Untuk mencari uang, untuk mendapatkan ma'isyah, untuk mendapatkan harta, itu juga sudah dijelaskan di dalam ilmu fikih. Mana yang halal, mana yang haram. Jual beli aja, itu ada jual beli yang halal, jual beli yang haram. Jual beli yang batil, jual beli yang sah, ada. Makanya dibahas di dalam fikih. Makanya kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kalau seseorang ingin menjadi pengusaha, dia tidak memahami konsep bagaimana jual beli dalam Islam, dia bisa jatuh dalam dua keadaan. Pertama, keadaan riba, yang kemudian yang kedua, dia bisa jatuh pada akad yang batil. Kan tidak paham dari itu. Nah, tetap bahwa rezeki itu minallah itu tidak boleh sedikit pun kita bergeser. Rezeki dari mana? Allah. Rezeki dari mana? Allah. Selesai. Rezeki dari mana? Dari ayahmu, kafir. Rezeki dari mana? Dari kawanmu, kafir. Dari Allah semuanya. Secara akidah tidak boleh bergeser. Cuma kita harus memahami mana rezeki yang halal, mana rezeki yang haram. Yang halal kita cari. Tentu bahwa di dalam mencari yang halal ini juga ada syarat-syaratnya di dalam ilmu fikih. Atau misalnya ada syarat-syaratnya untuk mendapatkan sesuatu di dalam pekerjaan itu ada. Contoh misalnya, kita mau melamar pekerjaan sebagai apa? Dosen misalnya. Dosen tidak boleh S1 misalnya. Kita mau melamar ke kampus-kampus manapun, kita masuk masih S1, nggak akan diterima. Kenapa? Syarat yang ditentukan manusianya kurang. Ada standarnya ya? Iya, jadi rezeki secara akidah dari Allah tidak boleh sedikit bergeser. Tapi secara syariat harus. Jadi tidak boleh kemudian kita menyatukan antara akidah yang rezeki udahlah rezeki dari Allah aku salah begitu tuh. Begitu. Iya. Jadi kan gini nih, ini kan ada juga orang yang misalnya ingin mencari rezeki itu apa ya modelnya tuh? Apa istilahnya tuh? Dia pasrah aja gitu ya, kalau memang nanti dapat ya dapat, enggak gitu kan. Istilahnya pasrah lah gitu ya. Iya. Karena dia menganggap bahwa ya memang dia mengakui bahwa rezeki itu kan dari Allah. Iya. Tapi tidak ada usahanya. Iya. Nah, terkait dengan usaha untuk menjemput rezeki itu, nah itu kan memang diwajibkan ya, Ustaz ya. Iya. Begini, konsep rezeki ini banyak. Sehat tuh rezeki. Iya. Iya kan? Punya istri yang solehah juga rezeki. Punya anak yang soleh juga rezeki. Punya anak yang solehah juga rezeki. Jadi konsep rezeki itu bukan konsep ma'isyah saja. Ya. Tapi segala hal yang kita nikmati ini insya Allah ini rezeki semua. Nah begitu. Kendaraan yang baik juga rezeki. Gitu. Maksud saya gini, Ustaz. Ya. Membangun kesadaran bahwa kita harus ada usaha, terutama usaha yang halal untuk mencari ma'isyah tadi ya. Mencari rezeki Jadi mencari rezeki dalam bentuk harta ya. Tadi kan maksud saya tanda kutip kan ada juga orang yang mohon maaf misalnya dia cukup hanya zikir saja gitu kan. Ada juga yang seperti itu ya. Nah, berarti kan dia mengesampingkan ikhtiarnya untuk mencari rezeki itu. Atau zikir itu termasuk ikhtiar juga untuk apa? Zikir itu termasuk ikhtiar juga untuk mencari rezeki atau gimana? Iya. Jadi ada konsep dunia, ada konsep langit sebenarnya. Iya. Konsep dunia, konsep langit. Konsep dunia itu kita siapkan semaksimal mungkin. Konsep langit juga kita siapkan. Oke. Gitu. Contoh misalnya di dalam Quran surah Nuh ayat 10 sampai ayat 12. Orang yang beristighfar, salah satu fadilah atau salah satu keutamaannya adalah Allah akan berikan harta kepada dia dari segala macam penjuru dan tidak terhitung banyaknya. Satu. Kemudian wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang betul-betul bertawakal kepada Allah, bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari setiap kesulitannya. Allah akan berikan rezeki kepada dia dari rezeki yang min haitsu la yahtasib, rezeki yang
tidak terkira-kira, tidak dikira-kiranya. Ini kan berarti ada konsep langit. Intan surullah yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Jika kau tolong agama Allah, maka Allah juga akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Makna ini banyak. Makna ini sangat banyak. Bagaimana cara menolong Allah? Caranya kita melakukan perbuatan sesuai dengan perintah dan larangan Allah. Itulah caranya menolong Allah tadi. Nah, kalau kita sudah sesuai dengan perintah dan larangan Allah, insya Allah apapun yang kita kerjakan, insya Allah Allah akan bantu kita. Bagaimana caranya? Itu cara Allah, kita nggak perlu pahami. Itu kalau kita bilang nusrah ghaibiyah, pertolongan dalam bentuk yang tidak tampak. Kita melihat sejarah Nabi Muhammad SAW, bagaimana perang Badar Kubro, 330 melawan 1000 orang. Secara matematika di atas kertas, yang 1000 orang itu dengan senjata yang lengkap. 330 itu. Disitulah pertolongan Allah. Faktanya kaum muslimin menang ya Ustaz ya? Menang. Dan kaum muslimin menang dalam peperangan Badar Kubro itu. Ya kan? Ya. Kita juga contoh misalnya, kita mau melamar pekerjaan. Yang melamar ini banyak. Yang melamar katakanlah ada 1000 orang. Yang diambil cuma 50 orang. Misalnya. Kita sudah siapkan ini. Arsipnya, syarat-syaratnya sudah. Jangan nggak disiapkan. Kan gitu. Disiapkan. Dan itu wilayah pilihan kita. Pilihan kita untuk meletakkan syarat-syarat yang ditentukan oleh manusia dalam pekerjaan tersebut. Itu wilayah kan af'alul mukhayyar. Wilayah pilihan yang kita pilih. Kita siapkan. Tetapi juga mohon untuk ditolong oleh Allah. Caranya sholat duha. Mohon ditolong oleh Allah. Caranya dengan banyak istighfar. Sholat tahajud. Ya Allah. Itu harus kita lakukan. Ya. Artinya konsep dunia dan konsep akhirat itu harus balance ya. Gitu. Ya balance, betul. Ya kita minta tolong kepada Allah. Tidak bisa tidak. Karena Allah punya cara untuk menolong kita. Kalau salah satunya aja kita lakukan nggak bisa juga. Gimana? Salah satunya gitu. Misalnya kita konsep dunianya kita maksimalkan, tapi kita mengesampingkan gitu kan. Kita tidak pernah memohon atau tidak pernah apa ya kepada Allah itu kan. Ya konsep akhiratnya nggak kita lakukan lah. Gitu. Bisa tapi dia termasuk orang sombong. Bukan termasuk orang yang rendah diri. Bukan termasuk orang yang tawadhu. Orang tawadhu itu selalu minta kepada Allah. Kalau konsep akhiratnya dilakukan tanpa melakukan konsep dunianya? Bodoh namanya. Kan bodoh namanya. Iya betul. Jadi jangan sampai kita menjadi orang sombong. Dan jangan sampai kita menjadi orang yang bodoh. Jadi ini gini jadi. Iya. Ini kan apa ya, kalau kita lihatlah kondisi kaum muslimin nih sekarang nih kan ada juga sih yang berpendapat, mohon maaf misalnya kan melihat kondisi saudara-saudara kita di belahan dunia lain, misalnya Palestina, kemudian ini yang baru-baru ini kan Sudan, bagaimana mereka di sana mengalami konflik yang terus berkepanjangan. Kan. Nah kadang kaum muslimin di belahan yang lain gitu, yang negaranya itu cenderung aman. Misalnya hanya itu memang udah takdir mereka seperti itu kan. Ya kita sesama muslim cukup berdoa saja gitu kan. Atau tidak ada upaya maksimal lagi kan yang seharusnya memang bisa dilakukan gitu kan. Nah, apakah itu salah dalam memahami konsep takdir, qada wal qadar tadi? Dari mulai fikihnya udah salah dia. Apalagi konsep yang di atasnya. Dari fikih sudah salah. Kita ini kan sesama kaum muslimin tidak ada batas negara, tidak ada batas kesukuan. Kita kan bersaudara. Itu sudah dijelaskan oleh Nabi Muhammad SAW. Innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya mukmin itu bersaudara. Kal bunyani yashuddu ba'duhum ba'dha. Seperti satu bangunan tubuh yang saling menguatkan. Bahkan dalam riwayat yang lain menyatakan bahwa seperti seorang yang sakit. Satu tubuh ini sakit. Apanya yang sakit? Perutnya. Matanya juga ikut berayar. Itulah kesatuan umat Islam. Itu sudah dijelaskan juga di dalam ilmu fikih. Dijelaskan oleh ulama.
konsep apa? Persaudaraan. Semua platform, semua kitab menjelaskan itu. Tidak ada kitab, saya pikir, tidak ada ulama yang menulis bahwa tidak, janganlah menolong saudara kita di Palestina misalnya. Konsep politik dalam Islam itu bukan negara kita. Ini saya pikir ini orang bodoh juga. Nggak memahami konsep Islam, konsep persaudaraan sama Muslim. Tidak memahami itu. Kita kan bersaudara. Nah, justru yang menjadi persoalan di antara kita ini munculnya pemahaman-pemahaman yang menyesatkan, akhirnya konsep persaudaraan sesama Muslim itu runtuh. Jadi konsep Islamnya sudah buyar, kalau saya bilang dibantai oleh konsep-konsep nasionalis yang menyesatkan itu. Ini kan saudara kita. Nanti dia kan juga kita diminta pertanggungjawaban apa tindakan kita terhadap saudara kita. Ya, mungkin kita yang jauh ya, dan mungkin kita bukan tentara, bukan juga penguasa yang tidak bisa menggunakan bedil. Apa andil kita untuk saudara kita di Palestina? Apa yang kita bisa? Kita ceramah di khutbah Jumat tentang bagaimana saudara kita sekarang telah dibantai, saudara kita dijajah. Kita juga menulis, kita juga berdoa kepada Allah. Itu yang bisa kita lakukan karena apa? Kita sebagai guru, kita sebagai ulama, kita sebagai aktivis itu ya memang sesuai dengan kapasitas kita. Kita bukan tentara. Ya saya secara pribadi tidak pernah pegang pistol. Takutnya saya pegang nanti kena kepala kawan sendiri kan gitu. Seharusnya yang punya kekuatan itulah yang membela di sana. Penguasa-penguasa kaum muslimin, tetangganya seperti misalnya Mesir, tetangganya seperti Arab Saudi dan lain sebagainya. Itulah konsepnya begitu. Itulah yang seharusnya membela yang punya kekuasaan. Mereka pasti, aku yakin, mereka akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah karena mengabaikan saudaranya kaum muslimin di Palestina ketika dijajah oleh Israel. Ini sudah mulai marah ini. Iya, seharusnya marah ya. Iya. Emang harus marah. Aduh, kita cuma bisa ya karena kita aktivis, karena kita guru, karena kita mu'alim, kita ustadz, kita ulama, kita memang tidak bisa melakukan apapun. Karena memang kita dari kecil tidak dididik untuk bisa perang. Atau ya umur kita sudah balik, memang nggak didik itu. Yang kita bisa lakukan itulah. Seandainya nanti di akhirat ditanya oleh Allah, Fatih misalnya, apa yang kau lakukan untuk saudaramu? Kita cuma bisa bilang, ya Allah, aku telah menulis, ya Allah. Aku telah membuat video, ya Allah. Aku sudah berdoa untuk saudaraku, ya Allah. Karena kapasitas kita seperti itu. Tapi kalau tentara, penguasa, yang seharusnya mereka secara real membantu kaum muslimin di sana, memang thariqahnya itu, metodenya itu. Ketika kemudian kita diserang, maka kita juga harus mempertahankan diri. Konsep di dalam fikih jihad, lihat. Konsep di dalam fikih jihad kan sudah jelas tuh. Ada jihad yang bersifat defensif, ada jihad yang bersifat ofensif. Kalau defensif diserang, kemudian saudara-saudaranya membantu. Konsep ini telah ditunjukkan oleh Rasulullah SAW 1400 tahun yang lalu sudah, ketika orang Yahudi pernah melakukan pembunuhan terhadap seorang Muslim. Apa yang terjadi? Seluruh kaum muslimin itu menyerang Yahudi. Pada masa Khalifah Al-Mu'tasim Billah, ada seorang muslimah yang dihinakan oleh orang-orang kafir, jaraknya sangat jauh. Khalifah Al-Mu'tasim Billah mengerahkan seluruh pasukan untuk menyerang orang-orang kafir demi menyelamatkan seorang muslimah. Padahal muslimah ini bukan orang merdeka, budak, tapi diselamatkan. Inilah konsep persatuan umat Islam itu. Bukan kemudian, wah itu kan negaranya beda. Ini orang nggak ngerti fikih, saya pikirnya. Belajar fikih dengan bagus. Konsep bagaimana kita bersaudara sesama muslim tadi itu. Gitu. Berarti
pasrah dengan kondisi keumatan sekarang itu juga salah ya saudara? Iya, nggak bisa. Ya, pasrah ini kan bersifat fatalis. Iya. Ya, Kan ada yang seperti itu nih San. ya ada. Saya pikir nih nggak ngerti juga masalah konsep takdir, konsep kodar, apalagi memahami fikih. Saya pikir ini juga nggak paham berkaitan dengan persoalan itu, sehingga ya fatalis akhirnya begitu. Iya. Nah, gini lah ya. Ini nggak terasa udah hampir 1 jam juga. Iya, siap. Nah, jadi Ustadz lah kan sebagai seorang dai, Iya. gitu kan. Kemudian seorang apa juga ya, praktisi pendidikan juga, Iya. kan, gitu kan. Nah, kira-kira kita kaum muslimin lah kan gitu kan. Apa kira-kira yang pantas untuk kita lakukan untuk membangun kesadaran tadi kan, Iya. bahwa ini ya secara lebih dalam lagi lah memahami konsep takdir, qada wal qadar tadi, agar kita juga ikut peduli kan gitu kan. Iya. Ikut peduli dengan kondisi keumatan sekarang. Iya. Kalau persoalan takdir tadi sudah jelas. Ilmu Allah ala kulli syai'. Ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu, dan memang kita tidak bisa mengkaji secara lebih dalam kecuali memang kita harus beriman terhadap takdir. Kemudian qada juga begitu. Ya. Ini ketentuan Allah di luar kemampuan manusia. Persoalan qadar juga begitu. Khosyatul asya, yang memang Allah sudah tentukan. Ya, api bersifat membakar, ya sudah. Tetapi dalam persoalan af'al mukhayyar yang berkaitan dengan takdir tadi itu, karena kan ini ilmu Allah yang mencakup segala sesuatu, berkaitan dengan af'alul insan yang kita pahami dari konsep Al-Quran, dan memang kita bisa melihat secara fakta. Af'al mukhayyar, hal-hal yang kita bisa pilih. Disitulah kemudian Allah memerintahkan kita untuk beramal. Apa amalnya? Wal asri, demi masa, demi waktu yang dipergunakan manusia. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya seluruh manusia dalam keadaan merugi. Kecuali siapa? Illal ladzina amanu. Orang yang beriman. Orang beriman masih merugi. Kecuali apa? Wa amilus solihat. Orang yang beramal soleh. Orang beriman, beramal soleh masih merugi. Kecuali wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Orang yang saling nasihat menasihati. Ini bahasa lain dari saling nasihat menasihati, dakwah. Jadi 3 konsep yang disebutkan oleh Allah. Beriman, beramal soleh, kemudian berdakwah. Loh, dakwah kan bagian dari amal soleh. Disitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan kepada kita, dakwah ini memang bagian dari amal soleh, tetapi dakwah itu ada konsep tersendiri. Ada konsepnya tersendiri dakwah itu. Kenapa? Kalau amal soleh itu untuk pribadi, iman untuk pribadi, tapi dakwah ini bukan hanya untuk pribadi, tapi bermanfaat bagi orang lain. Dan kita melihat Rasulullah SAW ketika di Mekah diperintahkan oleh Allah, fasda bima tu'mar, sampaikan apa yang diperintahkan oleh Allah. Ini berarti kita ini kan mengikuti Rasulullah SAW. Rasul yang pertama kali seorang di Mekah, kemudian berdakwah untuk mengajarkan tentang Tuhan yang benar kepada sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, kepada istrinya Khadijatul Kubra radhiyallahu anha, kepada keponakannya yang tinggal bersamanya Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, sehingga mereka juga memahami itu. Dan ingat konsep kaidah kausalitas. Itu penting juga secara akliyah untuk kita paham. Kalau saya tidak mempengaruhi Anda, ya kan, Anda pasti akan mempengaruhi saya. Itu konsep secara akliyah yang memang realitasnya begitu. Saya akan Anda pengaruhi kalau tidak saya mempengaruhi Anda. Kita disuruh pengaruhi orang dalam dakwah. Supaya apa? Supaya orang itu paham tentang mana itu perintah, mana itu larangan. Disitulah Rasulullah SAW menjelaskan kepada
orang-orang kafir Makkah. Ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihun. Manusia, katakanlah tiada Tuhan selain Allah, kalian pasti akan mendapatkan keberuntungan. Dakwah Rasul, dakwah. Sehingga Rasul yang satu orang menjadi puluhan, yang puluhan menjadi ratusan, yang ratusan menjadi jutaan. Kita kan nggak ingin masuk surga sendiri. Mau masuk sendiri? Oh enggak. Nggak ada kawan nanti. Nggak ada kawan. Kita ingin bukti bahwa Allah cinta kepada kita. Allah perintahkan kita untuk dakwah. Kenapa? Setan juga berdakwah. Setan itu dakwah, iya. Supaya apa? Supaya banyak orang masuk neraka. Kawannya ya? Iya. Cari kawan dia. Cari kawan dia. Nah, kita juga diperintahkan oleh Allah berdakwah, bukti cinta kita kepada manusia. Supaya apa? Supaya ayo sama-sama bareng kita masuk surga. Sama-sama. Jadi konsep dakwah itu jangan disalahartikan. Konsep dakwah itu adalah konsep cintanya Allah kepada kita supaya banyak-banyak orang untuk masuk ke dalam surga. Oke. Dan kalau kita tidak melaksanakan itu, termasuk kita orang-orang yang merugi. Walaupun kita beriman, walaupun kita sholat 5 waktu, sholat tahajud setiap malam, tapi kita tidak berdakwah. Artinya kita tidak peduli dengan saudara kita yang lain misalnya. Salah. Jadi, egois ya? Iya. Dan Allah sudah perintahkan kepada kita 3. Iman, amal soleh, dakwah. Dakwah itu menasihati. Dakwah itu mengajak. Gitu. Oke, baik San. Ya. Mungkin ini terakhir nih San. Ya, siap. Terakhir. Nah, terkait dengan kalau bicara dakwah kan tentu kalau saya melihat lah kan. Ya. Dakwah yang paling apa ya namanya? Efektif itu kan dakwah ideologis ya. Iya. Ideologis. Agar kawan-kawan itu atau saudara-saudara kita itu memahami bahwa Islam itu juga adalah sebagai sebuah ideologi, fondasi dasar untuk berpikir dan lain sebagainya. Nah, terkait dengan pemahaman takdir qada wal qadar ini kan, perannya itu untuk memperkuat dakwah ideologis itu gimana? Iya, tadi kan sudah kita sebutkan terkait dengan al-mukhayyar, pilihan tadi itu. Sehingga pilihan kita pastilah ihdinas siratal mustaqim. Ya, jalan yang lurus. Ya. Iya. Terkait dengan konsep apapun yang terdapat dalam Islam untuk menuju jalan yang lurus, jalan yang benar, jalan supaya Islam ini tetap bangkit, supaya Islam ini betul-betul menjadi solusi, menjadi jalan keluar dari setiap persoalan orang kita atau orang siapapun. Karena memang Allah perintahkan kepada kita kan, kita disuruh untuk masuk Islam secara kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafah. Kalau kita tidak masuk Islam secara kafah, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan kau mengikuti jejak langkah setan. Kalau kita tidak masuk Islam secara kafah, berarti kita mengikuti jejak langkah setan. Kita kan tidak ingin tuh mengikuti jejak langkah setan. Kita ingin ihdinas siratal mustaqim. Kan begitu. Konsep apapun, konsep sholat, bagaimana kita mencontohnya? Ya Rasulullah. Konsep zakat, bagaimana contohnya? Ya Rasulullah. Konsep jual beli, contohnya siapa? Ya Rasulullah. Dalam hal-hal yang memang di sana ada pahala, di sana ada dosa. Begitu juga dengan konsep dakwah. Bagaimana kita mencontohnya? Ya Rasulullah, bagaimana berdakwah? Sehingga Rasul itu mengalami keberhasilan ketika berada di Madinah. Rasul pada saat itu berdakwah, mengajarkan orang lain. Berkumpul di rumah Arqam bin Abil Arqam. Inilah yang nanti disebut ulama taskib wa takbir. Ada pembinaan, ada kaderisasi. Saya pikir begini, pesantren manapun, partai manapun, kalau tidak melakukan pembinaan, tidak melakukan kaderisasi, ini nggak akan bisa berlanjut. PKI melakukan pembinaan, melakukan kaderisasi kan. Maka sebenarnya konsep pembinaan dan kaderisasi itu memang secara akliyah itu wajib dilaksanakan agar apa? Agar berkembang sebuah ideologi. Apalagi kita Islam.
Yang memang kita melihat Rasulullah SAW melakukan itu. Konsepnya begitu. Dah. Kemudian konsep yang kedua, Rasulullah SAW menjelaskan kepada mereka tentang ketuhanan Allah. Kemudian Rasul menjelaskan tentang batilnya ketuhanan Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya. Rasul juga menjelaskan kepada mereka haramnya riba. Rasul menjelaskan kepada mereka haramnya membunuh anak perempuan hidup-hidup. Rasul kemudian menjelaskan laki-laki perempuan itu dua-dua mulia. Kenapa? Konsep batil orang-orang kafir Quraisy pada saat itu adalah kalau lahir anak laki-laki beruntung, lahir anak perempuan tidak beruntung. Ini kan konsep kebatilan. Itu harus dilawan. Maka konsep yang kedua dilakukan oleh Rasul, dalam bahasa Arabnya namanya tafa'ul ma'al kifah siyasi atau tafa'ul ma'al ummah. Berinteraksi. Kemudian melakukan perlawanan terhadap pola pemikiran yang batil. Rasul melakukan perlawanan terhadap pemikiran-pemikiran yang batil. Hari ini banyak pemikiran batil. Pemikiran nasionalisme yang kemudian menjadikan kita terkup-kup-kup-kup. Tidak melihat lagi saudara kita. Sementara konsep Islam itu adalah konsep yang menyeluruh. Di mana kita bersaudara. Apalagi kalau kita melihat konsep demokrasi. Orang kadang-kadang tidak melihat apa sih hakikat demokrasi itu misalnya. Loh, kita kan sudah tahu. Hakikat demokrasi itu kebenaran di tangan siapa? Di tangan manusia, kan? Walaupun kita minta, dalam Al-Quran begini, dalam hadis begini. Tapi kalau penguasa tidak mau, kalau legislatif tidak mau, bayangkan. Ini kan konsep yang melawan Tuhan ini. Konsep yang berani-beraninya melawan Al-Quran. Kita tanya kepada penguasa itu, kita tanya pada legislatif itu, apakah mereka itu Islam atau tidak? Baca Quran. Al-Quran merintahkan kepada kita, as-sariq was-sariqatu faqtu aydiyahuma. Pencuri bagaimana hukumannya? Berzina bagaimana? Oh, ada yang bilang itu apa? Tak sesuai dengan zaman. Berarti dia sudah menghina Al-Quran. Ini bisa jadi kafir nih. Man kafara bi ayatin faqad kafara jiharan. Siapa yang kafir terhadap satu ayat terhadap Al-Quran, maka dia sudah kafir secara nyata. Maka kita sekarang harus melakukan itu. Pemahaman-pemahaman yang batil dijelaskan. Ini batil. Mana yang benar? Nih, Islam yang benar. Begitulah Rasulullah SAW dulu melakukannya. Mereka mengatakan perempuan itu tidak beruntung. Oh, nggak bisa. Islam itu begini. Nih, begini penjelasannya. Ya kan? Bahkan konsep poligami pun di kalangan orang-orang kafir Quraisy boleh beristri 10. Kan dijelaskan dalam Islam. Yang boleh cuma 4 aja. Kan gitu. Ya. Sudah 4 belum? Belum. Saya masih 1. Jadi ada ini rencana. Jadi begitu. Jadi Islam itu menjelaskan segala sesuatu. Bahasa Melayunya way of life. Ya, betul ya. Jalan hidup. Islam is way of life. Islam itu adalah jalan hidup. Justru banyak orang Islam yang tidak menjadikan Islam sebagai jalan hidup. Kaum muslimin tidak menjadikan. Kalau seandainya kaum muslimin menjadikan Islam sebagai jalan hidup, selesai itu Israel, selesai. Kalau dulu teman-teman bilang, jangan pakai bom. Kaum muslimin di seluruh dunia bersatu meludahi Islam. Itu karam. Kalau bersatu. Nah, masalahnya nggak bersatu ya. Nah, di situ persoalannya. Maka Rasulullah SAW melakukan tafa'ul ma'al kifah siyasi. Pergolakan pemikiran. Artinya apa? Yang benar nih dalam Islam, yang salah. Nah, barulah ketika di Madinah Rasulullah SAW ditolong oleh ahlul quwah. Istilamul hukmi syar'i. Artinya apa? Menerapkan hukum Islam, melakukan penyerahan kekuasaan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Islam. Jadi kalau Indonesia ini diterapkan syariat Islam, wah luar biasa saya pikir. Konsep politiknya, konsep ekonominya, konsep hidupnya, konsep pendidikannya, luar biasa. Tapi karena kaum muslimin di Indonesia tidak menggunakan konsep Islam
secara kafah, secara menyeluruh. Akhirnya apa yang terjadi? Dalam hadis Nabi, kalau zina dan riba sudah merebak di satu kampung, tidak ada yang mencoba untuk mencegahnya. Tak ada yang mencoba untuk memberantasnya. Bahkan dilegalisasi. Kan? Maka berarti negeri itu sudah Allah halalkan untuk dijatuhkan azab. Kita kan ngeri mendengar ini. Jadi begitulah konsep dakwah yang saya pahami sebagaimana Rasulullah SAW. Jadi sebagaimana Rasulullah SAW itu berdakwah. Jadi memang kalau kita melihat konsep apapun harus menuju kepada konsep Rasulullah SAW. Bagaimana Rasul sholat, bagaimana Rasul berdakwah, bagaimana Rasulullah SAW berzakat, bagaimana. Cuma memang nanti dalam usul fikih ada hal-hal yang memang khusus dilakukan oleh Rasul, tidak boleh dilakukan oleh umatnya. Contoh, poligami. Rasul boleh lebih dari 4, kita tidak boleh. Makanya kita harus belajar fikih, belajar usul fikih supaya paham. Kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Baik, Ustaz. Syukron jazakallah khairan katsir. Penjelasannya sangat luar biasa. Baik, para pemirsa yang dimuliakan Allah, demikian tadi bincang-bincang kita dengan Ustadz Fatih Al-Malawi terkait dengan pembahasan takdir qada wal qadar. Nah, insya Allah kita akan terus berbincang dengan beliau dengan tema Upgrade Sakopah setiap pekan ketiga setiap bulan. Nah, insya Allah terus berlanjut. Maka dari itu para pemirsa yang dimuliakan Allah, tetap pantangi channel Dakwah Tamora dalam acara Let's Talk Podcast bersama saya Bang Agon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Iya, sama-sama.